Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Naudat spesial Ramadan 2023 atau 1444 Hijriah. Bersama saya Alvin Setiawan Hingga Prasetyo dari Naudat dan The Answer, The Protector. The Answer adalah Mas Ustadz Dwiki Santoso dari Better Youth Foundation Surabaya. Teman-teman nggak bosan-bosan. Iya, nggak mungkin bosan. Oke, seperti biasa Mas Ustadz Dwiki, episode kali ini kita akan menjawab Q&A pertanyaan-pertanyaan dari kolom komentar di TikTok. Jadi pertanyaan ini hasil dari teman-teman atau Gen Z yang nanya di TikTok, di komen di TikTok ya. Nah, sebelum ke pertanyaan seperti biasa Mas Ustadz Dwiki, intermezzo dulu. Di bulan Ramadan, kegiatan yang bisa menambah pahala adalah membaca Al-Qur'an, salah satunya. Betul. Nah, membaca Al-Qur'an yang baik adalah dengan membaca yang benar, tajwid atau harokatnya. Betul. Nasib orang cadel bagaimana, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu apakah berpengaruh ke pahalanya, Mas Ustadz Dwiki? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa Bismillah dulu. Terkait orang cadel ya, apakah tetap dapat pahalanya? Jadi bahkan saya katakan ya, ada salah satu yang pernah tanya ke saya. Kebetulan juga cadel. Oh, cadel? Iya, Ustadz atau Mas, gimana nasib saya ya? Karena saya ini cadel, otomatis kan saya nggak bisa sempurna melafalkan setiap huruf di dalam Al-Qur'an. Saya katakan ke pemuda itu bahwa berbahagialah Mas meskipun jenengan cadel, meskipun Mas cadel, karena semua huruf hijaiyah itu punya tempat keluarnya masing-masing. Yang itu beda dengan huruf kita. Mungkin orang cadel akan kesusahan mengucapkan huruf R. Karena huruf R di huruf kita itu harus ada getarnya ya. Iya, R. Sedangkan kalau di huruf hijaiyah, huruf ro itu tidak mesti banyak getaran. Jadi bedakan R sama R. Nah, ini meskipun cadel, insya Allah bisa. Tentu dengan usaha, belajar terus. Berarti enggak, aku cadel, enggak usah baca Al-Qur'an. Betul, jangan. Karena huruf hijaiyah ini sudah dikondisikan supaya bisa dibaca oleh semua kalangan. Subhanallah, sangat spesial sekali. Jangan malu dan jangan pesimis untuk bisa baca. Iya, teruntuk orang cadel ya. Anda terlebih kalau terkait pahala ya. Terkait pahala. Orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an itu akan mendapatkan 2 kebaikan. Subhanallah. 2 kebaikan sekali. Dan itu setiap huruf yang kita baca. Jadi enggak satu ayat, satu surat enggak, tapi setiap huruf yang kita baca itu kita mendapatkan 2 kebaikan. Setiap huruf. Oke. Jadi bayangkan kalau itu kan diulang-ulang terus, otomatis dikali 2 dikali 2 dikali 2. Dikali 2. Subhanallah. Yes, jadi orang cadel ya. Biar terbata-bata terus. Biar dikali 2 terus. Ya, itu dia intermezzo kita di sebelum ke pertanyaan. Langsung saja pertanyaan pertama ini Mas Ustadz Dwiki. Habis kita buka di kolom komentar. Bang, apa iya kalau lagi wudhu terus ngomong, terus wudhunya itu batal? Oke, jadi ini ceritanya dia lagi wudhu. Terus di dalam wudhunya lagi ngobrol atau dia setelah wudhu terus baru ngobrol? Nah, itu dia pertanyaannya, ngomong sepertinya lagi ada komunikasi. Mungkin yang ditanyakan maksudnya adalah ketika kita sedang berwudhu sambil ngobrol mungkin ya. Karena ini sering terjadi memang ketika berwudhu tiba-tiba ada teman yang ngajak ngobrol. Nah, kita lagi wudhu dari apakah belakang itu membatalkan wudhu kita? Nah, itu dia. Itu pertanyaan dari Gen Z. Jadi ketika kita berwudhu terus kemudian di tengah kita berwudhu itu kita ngobrol sama teman kita, apakah itu membatalkan wudhu kita? Tentu kita cari tahu dulu kira-kira apa sih hal-hal yang bisa membatalkan wudhu kita. Oke. Buya Yahya ini pernah mengatakan, jadi ini bukan saya yang mengatakan. Oh iya, the legend. Buya Yahya. Iya. Guru kita bersama mengatakan bahwa hal-hal yang membatalkan wudhu itu ada 4 masalah. Yang pertama itu keluarnya sesuatu dari 2 lubang. Lubang depan sama lubang belakang. Kita nggak perlu sebutkan lah ya lubang apa itu. Intinya ketika keluar sesuatu baik itu berupa air, baik itu berupa gas, itu akan membatalkan wudhu kita. Apalagi ketika masih di tengah-tengah wudhu nih. Berarti kalau misalkan di tengah-tengah wudhu tiba-tiba kita keluar gas dari belakang ya. Kalau dari depan kan nggak mungkin ya. Pasti dari belakang. Nah, itu otomatis wudhu kita harus mengulang dari awal. Langsung mengulang. Kemudian yang kedua, hilang akal. Misalkan di tengah-tengah kita berwudhu tiba-tiba gila. Tiba-tiba hilang ingatan. Loh, aku sedang di mana ini? Lagi ngapain ya? Itu wudhunya pasti batal. Batal. Hal kedua yang bisa membatalkan wudhu adalah hilang akal. Yang salah satu hilang akal yang dimaksud adalah gila, pingsan,
terus tidur ya, tiba-tiba habis sedang ambil air wudhu tiba-tiba ketiduran kan bisa jadi kan. Nah itu wudhunya batal. Harus ngulang lagi dari awal. Terus ada lagi yang ketiga, menyentuh kemaluan. Tapi dikatakan sama Bu Yaya bahwa menyentuh kemaluan itu harus dari perut ini. Nah itu yang bisa membatalkan puasa. Otomatis ketika yang dibuat nyentuh itu yang punggung jari kita itu tidak sampai membatalkan puasa. Jadi misalkan gatal nih, biasanya kan cowok-cowok kan nyelempit kesambit. Ya kesambit itu cara menyiasatinya dengan punggung jari supaya tidak membatalkan wudhu. Terus yang terakhir bersentuhan dengan yang bukan mahram atau yang tidak boleh kita nikahi, misalkan pacar. Bersentuhan sama pacar itu membatalkan wudhu Mas Alvin. Berarti wudhu bersama pacar tidak boleh jelas. Apalagi gitu. Jadi kalau terkait ngomong tidak masuk di 4 kategori tadi. Cuman ya ini Masya Allah Islam itu ada tingkatan ilmu ya teman-teman. Jadi kalau ngobrol itu tidak sampai membatalkan wudhu, tapi secara adabnya kepada Allah, karena kan kita wudhu itu salah satu cara untuk kita mau sholat misalkan opening betul, opening untuk memulai sesuatu yang baik. Maka ketika kita memulai sesuatu yang baik itu dengan dicampuri hal-hal yang kurang beradab, maka itu kurang afdol lah, kurang enak lah ibaratnya, kurang mantep lah, kurang mantep. Alangkah baiknya tidak usah ngobrol. Betul. Cuma semenit tetap tidak membatalkan, tidak membatalkan wudhu, tapi itu kurang beradab. Nah, tapi boleh loh. Boleh. Kalau misal transgender ya. Kalau misalkan kita bersentuhan sama transgender. Nah iya. Nah ini sebelah kita transgender. Agak-agak rancu ya. Itu beneran transgender atau ternyata misalkan transgender wanita ya, ternyata wanita beneran. Kita kan nggak tahu. Kita harus memastikan dulu apakah transgendernya itu benar-benar transgender atau bukan transgender. Jangan-jangan wanita beneran tapi kayak laki-laki, atau laki-laki beneran tapi kayak wanita. Dia tulis Thailand. Iya. Tetapi kalau case secara fikihnya ya, karena transgender itu kan tetap fitrahnya laki-laki kalau yang berubah jadi perempuan. Atau kalau yang perempuan berubah jadi laki-laki, tetap fitrahnya wanita. Maka ketika kita yang laki-laki ini bersentuhan dengan transgender laki-laki berubah menjadi wanita, maka tetap itu membatalkan puasa. Kok puasa? Wudhu membatalkan wudhu. Oke, jadi emang ilmu wudhu ini banyak ya. Jadi perlu dipelajari dari yang membatalkan. Betul. Oke, langsung aja pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan pertama tadi tentang wudhu. Pertanyaan kedua, kita menguap terus tidak sengaja kemasukan nasi padang 2 bungkus. Apakah batal apa enggak? Sangat tidak masuk akal. Tapi mungkin ya, ini pertanyaan nggak jelas ini. Dari nggak tahu ini siapa ya. Dari TikTok ya. Jadi misal mungkin ketidaksengajaan waktu puasa itu ada masuk makanan atau misalkan ya. Nah, itu gimana Ustaz hukumnya? Cuman saya lebih tertarik untuk mereka ulang. Oh iya. Pertanyaan itu coba Mas Alvin bayangkan ternyata kita ketika menguap tidak sengaja kemasukan nasi padang, coba 2 bungkus. Coba dipraktekkan gimana cara? Apa? Lele. Nasi padang ada lele. Rendang terus apalagi sampai ikan lah yo. Iki nambah sih kalau 2 bungkus. Jangan-jangan menguapnya disengaja ini sepertinya Anda ya. Jadi itu Mas Ustadz, kalau ketidaksengaja mungkin ya. Oke, mungkin yang dimaksudkan mungkin nggak sengaja ya. Misalkan berkumur nih misalkan. Ini yang sering terjadi ya, berkumur tiba-tiba nggak sengaja ada yang ketel. Nah, itu. Atau misalkan, tapi syaratnya jangan sampai berkumur pakai air sirup ya. Berkumurnya pakai air keran. Sirup marjan. Berkumur pakai air sirup itu menyengaja itu. Ditambah es batu. Jadi misalkan ketika berkumur ternyata kita nggak sengaja ketelan airnya. Maka gimana? Karena itu faktor ketidaksengajaan, maka masih dimaafkan. Sebagaimana ketika kita lupa. Jadi ini juga beberapa kali terjadi. Bahkan saya pernah terjadi Mas Alvin itu lagi membuatkan obat cair untuk anak yang itu harus dicampur sama air. Terus secara spontan istri saya itu berkata gini ke saya, coba Bi, masih panas apa enggak? Otomatis refleks dong. Obat minuman itu langsung tak cek, tak minum. Untungnya masih sedikit, beberapa tetes saja. Terus baru sadar, loh kan aku lagi puasa kok ini tak minum. Ya, lupa. Itu juga salah satu karena lupa. Jadi lupa nggak sengaja, yang benar-benar nggak sengaja ya, bukan nggak sengaja itu dengan cara disengaja. Tapi cara nggak sengaja itu masih dimaafkan, masih diperbolehkan. Jadi aman ya kalau lupa nggak sengaja. Terus sikat gigi mungkin. Nah, waktu sikat gigi ternyata ada cairan odolnya yang masuk ke tenggorokan itu juga. Makanya kan sikat gigi di waktu siang hari itu salah satu yang dimakruhkan. Makruh itu maksudnya tidak dianjurkan. Di langkah baiknya sikat gigi mungkin waktu setelah
sahur Iya, atau sebelum subuh. Sebelum kayak subuh, gitu. pertengahan dan setelah buka mungkin ya. Setelah Maksudnya. berbuka, betul. Demi menjaga kemakrukan atau biar Menjaga. tidak fatal. Nah, itu dia pertanyaan kedua mengenai sengaja atau tidak sengajaan. Tapi pertanyaan Anda ya sangat tidak jelas. Tidak sengajanya sampai 2 bulan. Menguat 2 bungkus nasi padang. Nah, mungkin tapi ini sangat tidak concern sekali. Iya. Puasa iklannya minuman dari Mer 88 Tea and Coffee. Ini kayaknya familiar sama mereknya. Sangat familiar di seluruh Indonesia. Tapi hanya Surabaya aja. Jadi ini ada varian green tea, ini original Thai tea, Mas Ustadz. Jadi ini ada ukuran large, ada ukuran small, ada medium juga, tapi enggak Ini belum boleh diminum sekarang ya? Karena kita syutingnya masih jam 5, jadi belum bisa testing. Kita harus menahan diri. Menahan. dulu, Jadi teman-teman. nanti kita minum sendiri waktu udah selesai. A few moments later. Alhamdulillah, Mas Ustadz. Iya, sudah terdengar azan. Sudah terdengar azan dan ini tepat 17.32, tepat buka puasa dengan Alhamdulillah. Mer 88 Tea and Coffee. Jadi mantap ya. buka puasa dengan manis-manis, Mas Ustadz. Ini Berbukalah dengan yang manis-manis. betul. Oke, langsung kita coba. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Green tea-nya kerasa sih ini, Mas. Sama ini juga Thai tea-nya juga kerasa. Mungkin lebih pas kalau ada topping cheese-nya ya. Iya, Mer 88 mungkin ada kolom menganggur, bisa diisi boba sama atau cheese. Terima kasih tapi sebelumnya Mer 88. Terima kasih sudah menemani berbuka kita hari Betul, ini. berbukalah dengan manis-manis dengan Mer 88. Terima kasih. Pertanyaan ketiga dari TikTok, kolom komentar TikTok Mas Ustadz. Pak Ustadz, kalau kita sedang puasa, tapi omongan kita bikin sakit hati orang, apakah dapat pahala mengenai mulut ya? Ketika kita puasa, Iya. terus omongan kita menyakiti hati orang, Iya, apakah dapat dapat pahala? pahala. Menyakiti hati orang, apakah dapat pahala? Nah, itu. Ini mungkin pertanyaannya maksudnya ketika kita sedang berpuasa, terus ada kalimat atau omongan kita yang menyakiti hati orang, apakah kita tetap mendapatkan pahala puasa? Mungkin gitu maksudnya. Oh iya, ini Gen Z seperti biasa, Mas Ustadz. Gen Z Bahasanya random. bahasanya random, tidak jelas, tapi nyata. Iya, tapi nyata. saya paham maksudnya. Iya. Jadi apakah masih tetap dapat pahala puasa? Terkait pahala ini memang kita pahala ini kan sesuatu yang gaib ya, yang nggak terlihat, yang gambling bahkan kan. Meskipun ada ketentuan-ketentuan di mana ciri-ciri orang yang mendapatkan pahala, ciri-ciri orang yang mendapatkan kebaikan, balasan kebaikan dan seterusnya. Tapi terkait hal ini, ketika kita menyakiti hati orang, tentu ini sangat berpotensi mengurangi pahala puasa kita. Mengurangi pahala. Karena Allah itu sangat nggak suka. Allah itu benci banget sama orang-orang yang suka menyakiti hati orang. Oke. Bahkan ada salah satu ayat yang itu khusus ditujukan untuk orang-orang yang suka memfitnah, orang-orang yang suka menggunjing, menggibah dan seterusnya. Jadi semarah itu Allah sama orang-orang yang suka menyakiti hati orang. Karena Allah itu sangat mencintai diri seorang yang beriman. Seorang muslim itu Allah cinta banget. Makanya Allah nggak suka ketika ada saudara muslim menyakiti hati saudara muslim yang lain. Jadi ini sangat berpotensi mengurangi pahala puasa. Tapi apakah tetap dapat pahala puasa atau tidak? Wallahu a'lam. Kita nggak bisa menjamin ya, karena kita bukan malaikat. Betul. Berarti alangkah baiknya kalau waktu Ramadan gini kurangi. Betul. Ngomong-ngomong nggak jelas. Untuk ngobrol-ngobrol yang berpotensi menyakiti hati teman kita, kayak gitu. Lebih baik membaca Al-Quran. Walaupun yang ngomong cadel, baca Al-Quran. Meskipun bacanya sambil cadel, sambil terbata-bata. apakah ini menyakiti orang cadel? Pertanyaan ini. Justru ini kabar gembira buat orang cadel. Oh iya, pengetahuan. Nah, itu dia jawaban dari ketika puasa, khususnya di bulan ini, bulan Ramadan, omongan kita bikin sakit hati orang. Sangat mengurangi pahala. Betul, berpotensi. Anda tidak akan menyadari kekurangan pahala tersebut. Betul. Tetapi yang di atas itu sangat tidak pernah terlewat sedetik pun ya. sekata pun tidak pernah terlewat omongan Anda yang menyakiti orang. Nah, mungkin sebelum buka bersama, kita mungkin butuh hiburan, Mas Ustadz. Daripada HP-an scroll TikTok, rebahan tadi omongan-omongan orang lain, kita ngomongin orang lain, bikin sakit hati orang lain. Buruk sekali. Itu biasanya sering terjadi ketika bukber. Ada teman yang nggak datang, digunjing, dirasani ya. Nah, daripada teman-teman kayak gitu, mending ada apa, Mas Alvin? Nah, ada solusi apa, Mas Alvin? Tenang, ada
Truth Seeker dari Naudot. Ini resmi ya dari Naudot. Produk lokal ini. Produk lokal. Ini kartu hiburan untuk teman main itu teman dekat, teman biasa, kenalan dan gebetan. Nah, karena ini putih ya, mending kita unboxing yang hitam aja ya. Yang ini first date edition. Yang ini, nah ini yang cocok Mas Ustadz, yaitu friend edition. Jadi ini emang untuk teman-teman, bisa mempererat pertemanan. iya, tapi mungkin agak merenggangkan juga sih. Ada momen-momen pertanyaan yang agak merenggangkan. Nah, mungkin ini misal ada levelnya. Nah, angka ini adalah pertanda level 5, 4, 3, 2, 1. Semakin tinggi level, semakin berbahaya, semakin dapat merenggangkan pertemanan Anda. Nomor 5, level 5. Misal nih, Mas Ustadz. Jancuk iki kok. Di mana level 2 loh sudah begini. Di manakah tempat? Nah, tidak jelas. Nah, begitulah Mas Ustadz. Nah, ini level 3. Apakah kamu level 1 ya. Jika uang bukanlah suatu hal yang penting, apa pekerjaan yang sangat ingin kamu lakukan? Nah, ini bisa ditanyain ke teman kita Mas Ustadz. Jadi waktu bukber iseng-iseng mungkin setengah jam lagi kita bermain kayak gini, kartu-kartu gini, pertanyaan-pertanyaan yang menghibur sih. Bisa merekatkan pertemanan, nah, bisa merenggangkan. Nah, level 5 merenggangkan, sangat merenggangkan. Level 1 merekatkan, level 5 merenggangkan. Nah, jadi ini akan launching ya, Truth Seeker. Ditunggu di IG-nya Naudot. Nanti mungkin bisa kalian follow untuk mengikuti perkembangannya. Terima kasih Truth Seeker. Nah, itu dia pertanyaan-pertanyaan dari Gen Z yang sangat tidak jelas, namun terjadi di dunia nyata ini, Mas Ustadz. Sangat-sangat random, mulai dari cadel, pahala, sengajaan makan nasi padang. Tadi kita membahas pertanyaan mengenai pahala. Nah, sebenarnya pahala itu apa sih Mas Ustadz? Atau bentuknya apa? Mungkin Gen Z ini pahalamu loh, pahalamu. Bertanya-tanya, tapi mungkin Gen Z di ChatGPT tidak ada. Jelas di ChatGPT. Jelas tidak ada pahala itu apa. Terus langsung saja, silakan dijawab. The Protector. The answer. The answer. The answer. Kalau The Protector sudah ada, bisa apa? The answer, silakan. Oke, baik. Nah, terkait pahala mungkin analoginya seperti ini Mas Alvin. Pahala itu diibaratkan ketika kita bekerja di suatu instansi. Ketika kita bekerja dengan job desk tertentu, dengan tupoksi yang sudah jelas, maka kita akan mendapatkan reward yang juga jelas. Sebagaimana misalkan pegawai negeri, sudah jelas setiap bulannya gajinya sekian, atau pegawai pabrik di Surabaya yang gajinya UMR, maka sudah jelas setiap bulannya akan mendapatkan gaji UMR dengan pekerjaan-pekerjaan yang sudah disesuaikan sesuai dengan posisinya masing-masing. Maka sebagaimana juga pahala itu juga sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tentu pahala ini akan berkaitan dengan hal-hal baik yang kita kerjakan. Jadi pahala ini sebenarnya fungsinya apa sih? Fungsinya pahala ini untuk menutupi atau menghapus dosa-dosa kita, Mas Abdi. Jadi siapa yang di sini atau manusia di muka bumi ini yang pernah menjamin bahwa dirinya tidak pernah berdosa? Apalagi sering memfitnah orang. Nah, apalagi sering menggunjing orang. Apalagi secara tidak sengaja membuli. Membuli di sosial media, di IG. Betul. Itu kan potensi-potensi dosa yang pernah kita lakukan. Maka pahala ini tujuannya adalah untuk menghapus itu. Atau misalkan kalau kita analogikan, kita punya hutang sama orang, maka untuk membayar hutang itu otomatis dengan gaji yang kita dapatkan, kan gitu. Maka pahala juga fungsinya seperti itu. Pahala fungsinya untuk menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Baik dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa yang besar. Juga pahala berfungsi untuk mengangkat derajat kita. Bukan kita terus bisa terbang gitu, enggak. Oh, enggak ya. Tapi Allah itu memandang kita lebih dekat lagi ketika pahala yang kita dapatkan itu banyak. Misalkan contoh, posisi HRD akan beda dengan posisi CEO pasti gajinya. Karena memang kerjaan HRD dengan kerjaan CEO lebih menguras pikiran dan tenaga pekerjaan CEO. Begitu pula ketika ada manusia yang begitu banyak perbuatan baiknya, otomatis potensi pahala yang didapatkan akan lebih banyak pula. Yang dimana dengan banyaknya pahala itu bisa menjadikan diri kita dipandang lebih mulia di hadapan Allah. Otomatis derajat kita di hadapan Allah itu lebih tinggi. Itu fungsi yang kedua. Ada fungsi yang terakhir. Ini juga yang sebagaimana analogi yang tadi, sebagai gaji atau reward bagi kebaikan yang kita lakukan. Karena manusia ya fitrahnya kan kalau melakukan sesuatu itu pasti sangat ingin untuk dikasih reward. Ingin banget untuk diapresiasi, maka sesungguhnya pahala ini juga berfungsi untuk mengapresiasi kita.
untuk kita yang berbuat baik, untuk kita yang taat sama Allah melalui ibadah-ibadah wajib, sholat kita, puasa Ramadan kita. Meskipun ya pahala ini tidak berwujud, tapi yakinilah teman-teman bahwa pahala-pahala ini nanti yang akan menolong kita di kehidupan setelah kita meninggal. Akhirat ya. Betul. Karena kan dunia ini bukan kehidupan asli kita, Iya. ini kehidupan sementara kita. Gitu Mas Aldi. Jadi daripada Anda bertanya-tanya ini Genset bertanya-tanya, pahala itu bentuknya gimana? Tepat sini sana. Alangkah baiknya berbuat baik untuk mendapatkan pahala itu. Betul. Daripada kita mempertanyakan bentuk pahala seperti apa, mending kita sibukkan diri kita dengan berbuat baik. Oke. Nah, itu dia pertanyaan yang sudah dijawab oleh Mas Ustadz Dwiki. Jangan lupa subscribe Now.TV dan like, komen video ini. Jangan lupa juga follow semua akun sosial media Now. Udah itu aja Mas Ustadz Dwiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deng 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 deng.